wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal 5.8 berdasarkan contoh kasus yang terdapat pada figur 5.17. Pada contoh kasus dijelaskan permainan penempatan posisi awal dari sebuah permainan sederhana. Pemain A bergerak terlebih dahulu. Kedua pemain bergerak bergantian, dan setiap pemain harus berpindah ke ruang terbuka yang berdekatan pada salah satu arah. Jika lawan menempati ruang yang berdekatan, maka pemain dapat melompati lawan ke ruang terbuka berikutnya, jika ada. Misalnya, jika A berada di atas area 3 dan B berada di area 2. Maka A bergerak kembali ke 1. Permainan berakhir ketika satu pemain mencapai ujung papan yang berlawanan. Jika pemain A mencapai ruang 4 terlebih dahulu, maka nilai pemain ke A adalah +1. Jika pemain B mencapai ruang 1 terlebih dahulu, maka nilai dari game ke A adalah -1. Pada soal 5.8a dijelaskan bahwa kita diminta untuk menggambar sebuah pohon permainan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. Tulis sebuah subjek sebagai SA dan SB, di mana SA dan SB menunjukkan lokasi subjek. Letakkan setiap status terminal dalam kotak persegi dan tulis nilai permainannya dalam lingkaran. Letakkan status loop atau status yang sudah muncul di jalur menuju root dalam kuadrat ganda kotak. Karena nilainya tidak jelas, beri anotasi masing-masing dengan nilai tanda tanya dalam lingkaran. Baiklah, untuk gambar pohon yang diminta pada soal 5.8a sudah saya buat. Berikut penjelasannya. Permainan dimulai dengan setiap pemain berada di posisi masing-masing. Langkah pertama dimulai oleh pemain A, berarti posisi pemain A berada di area 2 dan posisi pemain B tetap berada di posisi awal, yaitu area 4. Langkah selanjutnya dilakukan oleh pemain B, di mana posisinya berada di area 3 dan pemain A berada di area 2. Kemudian pemain A melanjutkan permainan. Akan tetapi langkah tertutup pemain B dikarenakan posisi kedua pemain berdekatan. Pada kasus ini, pemain A dapat melompati pemain B selama terdapat area terbuka untuk ditempati. Posisi kedua pemain saat ini adalah pemain A berada di area 4 dan pemain B berada di area 2. Dikarenakan pemain A sudah mencapai ujung papan permainan, maka permainan berakhir dan pemain A diharuskan kembali ke posisi awal, yaitu area 1. Posisi pemain saat ini adalah pemain A berada di area 1 dan pemain B berada di area 3. Pada saat ini terdapat dua kondisi untuk melanjutkan permainan. Kondisi pertama adalah posisi tiap pemain dimulai dari titik awal masing-masing. Posisi awal masing-masing pemain, yaitu pemain A berada di area 1 dan pemain B berada di area 4. Namun dalam kondisi ini, permainan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan posisi tiap pemain sudah pernah menempati area yang sama. Kondisi kedua adalah dilanjutkan dengan pemain B bergerak maju ke area 2, di mana posisi pemain A berada di area 1 dan pemain B berada di area 2.
Permainan dapat dilanjutkan karena posisi tiap pemain belum pernah menempati posisi yang sama. Kemudian pemain A bergerak maju. Dikarenakan posisi pemain berdekatan, maka pemain A dapat melompati pemain B menuju area 3, di mana posisi pemain A sekarang berada di posisi area 3 dan pemain B berada di posisi area 2. Kemudian pemain A bergerak maju. Dikarenakan posisi Kemudian pemain B bergerak menuju ke area 1 dan pemain A berada di area 3. Permainan berakhir dikarenakan pemain B sudah mencapai ujung papan permainan. Pemain B diharuskan kembali ke posisi awal, yaitu area 4, dan pemain A berada di area 3. Permainan dilanjutkan kembali dengan kondisi tiap pemain berada di posisi awal. Di posisi awal permainan, yaitu pemain A berada di area 1 dan pemain B berada di area 4. Pemain A bergerak maju ke area 2 dan pemain B tetap berada di area 4. Pada kondisi ini, permainan tidak dapat dilanjutkan karena posisi tiap pemain sudah pernah menempati area yang sama. Untuk soal 5.8b dijelaskan bahwa tandai setiap not dengan nilai min-max yang dicadangkan juga dalam bentuk lingkaran. Jelaskan bagaimana Anda menangani nilai tanda tanya dan mengapa. Sebuah not ditandai dengan nilai max atau plus 1 jika pemain A mencapai ujung papan atau area 4 terlebih dahulu sebelum pemain B mencapai area 1. Dan sebuah not ditandai dengan nilai min atau minus 1 jika pemain B mencapai ujung papan atau area 1. Sebuah not yang ditandai dengan nilai tanda tanya jika kedua pemain memulai kembali permainan atau sebuah not sudah pernah muncul sebelumnya. Untuk soal 5.8c dijelaskan bahwa mengapa algoritma minimum standar akan gagal pada pohon permainan ini. Menurut saya, algoritma minimum standar akan berhasil pada contoh kasus di atas. Akan tetapi, jika permainan memiliki area yang lebih luas, maka akan sulit untuk menentukan nilai setiap not yang akan diberikan. Pada contoh di atas, sebuah not yang tidak memiliki syarat untuk mendapatkan nilai min-max akan diberi nilai tanda tanya. Tetapi jika area yang dimiliki lebih luas, maka akan tercipta perulangan yang tak terhingga, yang menyebabkan sulitnya menentukan nilai untuk setiap pemain. Pada soal 5.8d, kita diminta untuk menggambar sebuah permainan berdasarkan N. Pada contoh ini, bagaimana jika N genap, maka membuktikan bahwa A yang menang, dan jika N ganjil, maka A akan kalah. Pada soal 5.8d, saya sudah membuatkan gambar untuk menjelaskan maksud dari soal tersebut. Contoh kasus jika N bernilai genap, maka keuntungan bagi A. Pada contoh ini, N saya tetapkan nilainya sebagai 4, di mana N itu adalah jumlah kotak yang akan digunakan sebagai permainan. Pada langkah pertama, pemain A bergerak maju ke area 2.
Jadi sekarang posisi pemain A berada di area 2 dan pemain B tetap berada di area awal yaitu area 4. Langkah selanjutnya dimulai oleh pemain B, di mana sekarang posisi pemain B berada di area 3 dan pemain A tetap berada di posisi area A. Kemudian langkah selanjutnya dimulai oleh pemain A, di mana posisi pemain A berada di area 4 dan pemain B tetap berada di area 3. Pada kasus ini, pemain A dapat mencapai ujung papan permainan terlebih dahulu sebelum pemain B. Untuk kasus yang kedua, jika N bernilai ganjil. Pada kasus ini, N saya tetapkan nilainya menjadi 3. Pemain A bergerak maju menuju area 2, dan pemain B tetap berada di area awal yaitu area 3. Kemudian, langkah selanjutnya dimulai oleh pemain B yang menuju area 1 dan pemain A tetap berada di area 2. Pada kasus ini, pemain B dapat menuju papan permainan di ujung papan permainan terlebih dahulu sebelum pemain A. Jadi kesimpulan dari soal 5.8D adalah jika N sama dengan genap, maka keuntungan bagi A, dan jika N sama dengan ganjil, maka kerugian bagi A. Demikian pembahasan soal dari 5.8.